Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Adris IPA 2A Baiklah, yang pertama saya Gusti Manja Pertiwi akan menjelaskan beberapa alat laboratorium kimia. Inilah peralatan laboratorium kimia. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Misalnya pereaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri. Daftar volumenya yaitu 25 mm, 50 mm, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 sampai 2000 ml. Bahan dasar dari alat gelas ukur yaitu polipropylen. Yang kedua ada labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Daftar volumenya yaitu 50 sampai 500 ml. Bahan dasar alat labu Erlenmeyer yaitu dari kaca borosilikat. Yang ketiga ada labu ukur yang berfungsi untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Daftar volumenya 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, hingga 2000 ml. Bahan dasar alatnya dari gelas atau plastik. Yang keempat ada gelas piala yang berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Volumenya yaitu 50 ml hingga 2 liter. Bahan dasarnya dari kaca borosilikat. Yang kelima ada gelas corong yang berfungsi untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan untuk menyaring campuran kimia dengan gravitasi. Diameternya mulai dari 50 hingga 200 mm. Bahan dasarnya dari polipropilena. Yang keenam ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium yang bervolume 15 cm hingga 30 cm. Bahan dasarnya dari kaca pejal dan borosilikat. Selanjutnya ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat di mana kita mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Diameternya 10 hingga 200 mm yang berbahan dasar kaca. Selanjutnya ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak, mempunyai 12 lubang dan 12 cekungan. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm yang berbahan dasar kayu ukuran 35 x 7 cm. Selanjutnya kaca arloji dapat digunakan untuk menaruh zat padat pada saat ditimbang. Bervolume 76 mm hingga 150 mm yang berbahan dasar kaca bening. Pipet ukur yang berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume dan skala terbesar adalah 50 ml, mulai dari 20 ml hingga 1 ml yang berbahan dasar gelas. Pipet volume yang berfungsi untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Volumenya mulai dari 25 ml hingga 2000 ml yang berbahan dasar gelas transparan. Buret berfungsi menetaskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi seperti pada eksperimen titrasi yang bervolume 25 ml hingga 50 ml.
yang berbahan dasar kaca yang berwarna coklat gelap. Plat tetes yang berfungsi untuk menguji keasaman larutan dan mereaksikan zat dalam jumlah kecil, terdiri dari 6 lubang dan 12 lubang, yang berbahan dasar porselen. Selanjutnya ada botol sempot yang berfungsi untuk menyimpan aqueous dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Volumenya mulai dari 250 ml, yang berbahan dasar plastik. Selanjutnya ada labu destilasi yang berfungsi untuk tempat atau wadah suatu campuran zat cair yang hendak didestilasi. Volumenya mulai dari 25 ml hingga 2000 ml, yang berbahan dasar kaca atau plastik. Lalu ada cawan porselen yang berfungsi untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, menggabungkan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravitometrik sehingga menjadi bentuk stabil. Kapasitasnya 4 hingga 2900 ml, yang berbahan dasar porselin. Lalu desikator yang berfungsi tempat menyimpan sampel yang harus bebas air mengeringkan padapan. Bahan dasarnya berupa panci bersusun 2 yang bagian bawahnya diisi bahan pengering. 18 sudut yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan, dipakai untuk mengaduk larutan. Bahan dasar stainless steel. 19 kawat kasa yang berfungsi sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakaran, berbahan dasar kawat yang dilapisi dengan asbes. 20 kaki 3 berfungsi untuk menahan kawat kasa dalam pemanasan, yang berbahan dasar besi yang menyangga ring. 21 pembakar spiritus yang berfungsi untuk memanaskan bahan kimia. 22 bola hisap yang berfungsi untuk membantu proses pengambilan cairan, yang berbahan dasar karet yang disertai dengan tanda. 23 neraca analisis yang berfungsi untuk menimbang padatan kimia. 24 ada crucible yang berfungsi untuk membakar atau mengarangkan atau menggabungkan zat pada analisis gravimetri, yang berbahan dasar porselen tahan panas dan alumina. Yang ke-25 ada statif yang berfungsi untuk mendekatkan buret, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya pada saat digunakan. Volumenya mulai dari 25 ml hingga 50.000 ml, yang terbuat dari besi atau baja. Baiklah, saya Hanta Putri Azizah akan menjelaskan alat laboratorium biologi. Yang pertama, mikroskop atau mikroskop. Fungsinya untuk melihat dan mengamati objek dengan ukuran yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua, cawan Petri atau Petri dishes. Ukurannya agak kecil, digunakan sebagai wadah untuk penyelidikan trofi dan juga untuk mengkultur bakteri, kamir, spora atau biji-bijian. Terbuat dari kaca borosilikat tahan panas. Yang ketiga, labu Erlenmeyer atau Erlenmeyer vase, berukuran 50 hingga 500 ml. Digunakan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Terbuat dari kaca borosilikat. Yang keempat, jarum suntik hipodermik atau hypodermic syringe. Alat ini digunakan untuk menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh. Yang kelima, pinset atau forceps. Digunakan untuk mengambil atau menarik beberapa sampel. Terbuat dari stainless steel. Yang keenam, alat suntik atau syringe. Digunakan untuk menyuntik atau menghisap cairan. Yang ketujuh, pipet tetes atau measuring pipette. Berfungsi untuk memindahkan larutan ataupun cairan ke dalam wadah dengan sejumlah ukuran volume. Terbuat dari plastik atau kaca. Yang kedelapan, jarum serangga atau insecta pining. Berfungsi untuk meneliti objek berupa serangga. 9 gelas arloji atau watch glass. Berukuran 76 mm, 100 mm, 150 mm. Digunakan untuk menaruh zat padat pada saat ditimbang.
terbuat dari kaca bening. 10 jala serangga atau insecta nets, digunakan untuk menangkap serangga yang akan diteliti. 11 jala plankton atau plankton net, digunakan untuk menangkap plankton yang akan diteliti. 12 kaca objek atau objek glass, berukuran 25,4 mm kali 76,2 mm, berfungsi sebagai tempat objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Terbuat dari kaca. 13 kaca objek mikrokultur atau mikrokultur glass, berukuran 75 kali 25 kali 1 mm, berfungsi untuk mengkultur mikroorganisme, terbuat dari kaca. 14 mortar and pestle. Alat ini digunakan untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel seperti daun, akar, seedling, biji, dan lain-lain untuk tujuan isolasi DNA, RNA, atau protein. Mortar adalah bagian wadahnya, sedangkan pestle adalah bagian batang yang dipegang. 15 loop, berfungsi sebagai pembesar objek berukuran kecil. 16 clay triangle, berfungsi untuk menahan wadah, misalnya krus pada saat pemanasan atau corong pada waktu penyaringan. 17 micropipette atau micropipette. Alat ini digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. 18 pembakar Bunsen atau Bunsen burner. Alat ini digunakan untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum osi atau lainnya. 19 kotak botani atau vasculum. Alat ini digunakan untuk menyimpan tumbuhan yang akan diamati. 20 oven. Alat ini berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan alat laboratorium atau objek-objek lainnya. 21 tanur. Alat ini berfungsi sebagai pemanas pada suhu tinggi sekitar 1000 derajat Celcius. 22 inkubator. Alat ini berfungsi untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan sel mikroba lainnya pada kondisi tertentu. 23 kotak genetik atau genetic box. Alat ini berfungsi untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan juga prinsip-prinsip genetik lain seperti persilangan dihibrid, monohibrid, epistasis, kripotomeri, dan hipostasis. 24 kalorimeter makanan atau food calorimeter, berfungsi untuk menentukan nilai kalori zat makanan, karbohidrat, protein, atau lemak. Yang terakhir, model kerangka manusia, berfungsi sebagai contoh dari kerangka sungguhan agar lebih mudah dipahami. Sesi ketiga ataupun yang terakhir, saya, Ihsan Alwada, akan menjelaskan beberapa alat laboratorium tentang fisika. Yang pertama adalah hidrometer atau hydrometer, yaitu berfungsi untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari cairan, yaitu rasio densitas cairan kepadatan air. Kedua adalah termometer atau termometer, yaitu berfungsi sebagai alat mengukur suhu. Alat ketiga yaitu barometer aneroid, yaitu berfungsi sebagai membaca perubahan tekanan atmosfer. Keempat, manometer, yaitu berfungsi untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Yang kelima adalah neraca Ohaus atau Ohaus scale, yaitu berfungsi untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Yang keenam adalah dinamometer, yaitu berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur putaran mesin atau RPM dan torsi, di mana tenaga atau daya yang dihasilkan dari suatu mesin atau alat yang berputar dapat dihitung. Yang ketujuh, sonometer, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengukur sensitivitas pendengaran atau menyelidiki tinggi rendahnya nada. Yang kedelapan adalah garputala atau tuning fork, yaitu berfungsi untuk menyelaraskan nada. Yang kesembilan yaitu voltmeter,
berfungsi sebagai untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Selanjutnya ampermeter, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengukur arus tegangan listrik yang ada dalam rangkaian tertutup. Rheostat berfungsi untuk mengendalikan arus serta untuk mengubah resistansi dalam suatu rangkaian tanpa gangguan. Yang ke-12 adalah jangka sorong atau vernier caliper, berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dan dalam serta kedalaman benda. Yang ke-13 adalah micrometer screw atau micrometer screw, yaitu berfungsi untuk mengukur ketebalan, panjang, dan mengukur diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil. Yang ke-14 adalah akumulator, berfungsi sebagai mencegah masuknya refrigen cair masuk ke kompresor, di mana jika ikut terkompresi bisa merusak komponen kompresor terutama reed valve-nya. Selanjutnya katrol atau pulley, yaitu berfungsi sebagai menarik ataupun mengangkat suatu benda dengan menggunakan roda atau poros sehingga bisa terasa menjadi lebih ringan. Luxmeter, yaitu berfungsi untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Yang ke-17 adalah mistar, yaitu berfungsi untuk mengukur benda-benda berbidang datar. Yang ke-18 adalah timbangan atau scale, yaitu digunakan untuk mengukur dan mengetahui bobot suatu benda. Yang ke-19 adalah pipa kapiler atau capillary tube, yaitu digunakan untuk mengetahui adanya peristiwa kapilaritas. Alat ini terbuat dari tembaga. Yang ke-20 adalah gelas ukur atau measuring cup, yaitu digunakan untuk mengukur volume suatu benda tak beraturan. Bahan dasar alatnya yaitu kaca atau plastik. Yang ke-21 adalah gelas berpancuran atau broken glass, yaitu digunakan untuk mengukur volume suatu benda tak beraturan. Dasar alat itu adalah kaca atau plastik. Selanjutnya avometer, yaitu digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Yang ke-23 adalah water pass, yaitu digunakan untuk mengukur ketinggian agar sama. Yang ke-24 adalah slinky, yaitu digunakan untuk membangkitkan gelombang transversal dan longitudinal. Bahan dasar alat itu adalah besi. Yang terakhir atau yang ke-25 adalah statif, yaitu digunakan untuk membantu alat bantu untuk peragaan eksperimen. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3 tentang alat-alat laboratorium. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Don't forget to smile Komen, and subscribe. Burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.